Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel, maupun dalam renungan pagi ke 1633 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat 29. Di bawah perikop, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini,
supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tempat-tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa penyimpangan seksual yang terjadi di Sodom dan Gomora. Dosa apa itu? Dosa seks LGBT. Saudara ingat kemarin kita belajar bahwa ada 3 tamu yang datang ke kemah Abraham. Dan salah satu di antara 3 tamu itu adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menampakkan dirinya kepada Abraham. Dan 2 orang lain itu adalah malaikat Tuhan. Dalam percakapan dengan Abraham, Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Karena dosa mereka yang sangat-sangat besar itu. Karena dosa itu Tuhan hendak mendatangkan murka Tuhan atas Sodom dan Gomora. Mendengar rencana Tuhan itu, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan dalam doa syafaat. Saya melihat bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi Abraham dan keluarganya. Amin. Sehingga Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk menjalankan misi yang sangat beresiko demi menyelamatkan salah satu anggota keluarga Abraham, yaitu Lot, yang tidak lain adalah keponakan kesayangan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan juga akan melakukan itu buat kita orang percaya. Walaupun keadaan kita sudah sangat-sangat terjepit, terkepung dengan orang-orang yang berniat jahat kepada kita, saya percaya Tuhan pasti akan mengirim malaikat Tuhan untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Sudah perhatikan, orang banyak mengepung rumah Lot dan meminta Lot menyerahkan 2 tamunya itu kepada mereka untuk apa? Untuk dipakai. Menarik di sana bahwa Lot menjamin keselamatan dari tamu-tamunya itu. Lot sampai menawarkan anak gadisnya kepada orang banyak
yang telah mengepung rumah Lot itu. Saya percaya ini cara Lot untuk mengulur-ngulur waktu untuk kabur dari orang banyak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Lot tidak ada niat buruk buat anak-anaknya, tidak ada. Itu hanya caranya Lot untuk mengulur waktu supaya mereka dapat kabur dari masa yang mengepung rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Saudara lihat, masa itu bukannya mundur, tetapi semakin bersemangat untuk masuk ke rumah Lot. Melihat masa yang semakin beringas, dua malaikat itu melakukan mujizat dengan membutakan semua mata orang Sodom dan Gomora. Dari yang kecil sampai yang besar, semuanya buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat ini menarik tangan Lot, istrinya dan dua anaknya untuk pergi keluar dari rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomora itu, kemudian api Tuhan turun dari langit, membakar kota Sodom dan Gomora, dan segala isinya rata, hangus, rata dengan tanah. Dalam pelarian itu, dua malaikat itu berpesan kepada Lot dan istrinya, serta anaknya, bahwa jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, teruslah berlari. Tapi di tengah perjalanan mereka, istri Lot memandang ke belakang. Akibat karena tidak taat pada apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu. Apa yang terjadi dengan istrinya Lot? Dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengilustrasikan dengan begini. Ibarat kita membawa kendaraan, kita harus memandang ke depan. Betul? Boleh sekali-kali kita melihat spion, tapi itu hanya sebentar. Itu hanya sekali-kali saja. Kalau saudara terus memandang ke kaca spion, saudara akan tabrakan, saudara akan celaka. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ketaatan kita pada firman Tuhan itu akan menyelamatkan kita dari bahaya. Amin. Istri Lot ini mengajarkan kita bahaya tentang dosa tidak taat. Istri Lot ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus pada apa yang ada di belakang kita. Baik itu masa lalu kita yang buruk. Karena iblis itu ahli, saudara. Dia selalu mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Tentang sakit hati kita. Tentang kebencian kita kepada seorang. Tentang diri kita yang hancur-hancuran, atau mungkin dulu kita sukses tapi sekarang setelah mengikut Tuhan kok malah susah. Iblis pintar sekali, saudara, mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Saudara, timbul pertanyaannya, kenapa iblis selalu mengingatkan kita tentang masa lalu kita? Karena iblis tidak punya masa depan. Amin. Bedanya dengan Tuhan, Tuhan tidak peduli dengan masa lalu saudara. Kehidupanmu yang rusak di masa lalu saudara karena perbuatan saudara, karena dosa-dosa yang saudara lakukan, sehingga di masa lalu saudara kelam. Tuhan tidak peduli dengan itu. Yang Tuhan peduli masa depanmu. Amin. Pertanyaannya sekarang, saudara. Saudara mau selamat dari bahaya atau tidak? Kalau saudara mau selamat dari bahaya, pandang kepada Tuhan Yesus. Amin. Pandang kepada Tuhan Yesus. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia memandang ke belakang. Dia memandang harta benda yang dia tinggalkan ke belakang. Akhirnya menjadi tiang garam. Kalau saudara sudah mengikut Tuhan, pandang ke depan. Pandang pada Tuhan Yesus itu. Maka masa depanmu Tuhan akan jamin. Amin. Haleluya. Rasul Paulus juga mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Yang berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan, ketenaran, kekayaan yang saudara dapatkan, miliki, diperoleh di masa lalu saudara, sebelum saudara mengenal Tuhan Yesus, Rasul Paulus ini katakan itu semua sampah, saudara. Rasul Paulus mau katakan bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Betul, mungkin saat ini saudara sedang terpuruk, susah, menderita. Tapi di waktu-waktu ini, saudara akhirnya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak waktu baca firman, berdoa, melayani, ikut persekutuan. Saudara, itu lebih mulia daripada saudara punya segalanya, punya harta kekayaan, tapi pada akhirnya saudara binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada segalanya yang ada di dunia ini. Amin. Karena harta kekayaan yang kita miliki, walaupun kita punya satu dunia ini, itu tidak akan menyelamatkan kita. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, sehingga dari pengenalan itu betul-betul iman kita bertumbuh. Itulah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara terbayang-bayang dengan kesuksesan masa lalu saudara, sebelum saudara mengenal Tuhan saat ini, hati-hati saudara. Saudara akan terjebak dan akhirnya saudara, karena saudara membanding-bandingkan. Kenapa ya? Waktu saya belum mengenal Tuhan kok saya sukses. Sekarang, di saat saya sudah mengenal Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, semakin giat berdoa, beribadah, melayani, justru sepertinya saya ini gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara sudah mulai ingin kembali kepada kesuksesan masa lalu saudara, hati-hati, saudara akan terjebak di dalam dosa. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia melihat ke belakang. Dia melihat harta bendanya yang terbakar. Banyak kenangan masa lalunya yang terbakar, saudara. Dia memandang ke belakang, akhirnya apa? Istri Lot menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini saudara tidak sukses seperti dulu, waktu masa normal sebelum pandemi, ojo dibandingke. Betul, sekarang saudara menderita, tapi percayalah itulah cara Tuhan buat kita supaya kita betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkati kita dengan luar biasa kok. Betul? Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan saudara jauh ke depan. Pandang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan yang akan membawa saudara kepada rencana Tuhan yang indah, kepada rencana Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Yang kedua, saudara, orang benar pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Perhatikan, Sodom dan Gomora itu yang benar hanya Lot. Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan karena hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, jangan melihat ke belakang, saudara. Jangan melihat sukses di masa lalu sebelum mengenal Tuhan. Jangan melihat apa yang sudah lewat, saudara. Pandang kepada Tuhan Yesus. Pandang ke depan. Sebab Tuhan punya masa depan buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan.
Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.